Masih soal guru, ini mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik memang bukan hal yang mudah. Tugas mereka begitu penting, yakni mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun permasalahan mengenai upah guru honorer masih terus berlanjut hingga hari ini. Bahkan di ibu kota Jakarta, guru honorer dengan pendapatan minim masih ditemukan. Nah, ini dia lantas mengapa hal ini tak kunjung terselesaikan. Berikut kami bahas dalam laporan khas redaksi. 41 tahun sudah, Ahpas mengabdikan diri selaku tenaga pendidik. Saat ini ia mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan, Cipete Selatan, Jakarta. Selain pendidikan agama, Ahpas juga mengajar matematika dan bahasa Indonesia. Kendati masih dipercaya yayasan dan aktif mengajar di usianya yang sudah menginjak 64 tahun, statusnya sebagai guru honorer masih tidak pernah berubah. Ahpas pernah tidak lolos dalam beberapa kali sertifikasi serta seleksi pegawai negeri. Ahpas memulai karir pada 1980 dengan upah Rp50.000 per bulan. 10 tahun kemudian baru meningkat menjadi Rp150.000. Kini ia mendapat upah di kisaran Rp500 hingga Rp700.000 per bulannya. Sebagai kepala keluarga dan ayah dari 5 anak, Ahpas tentunya harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Mulai dari mengajar les privat hingga berjualan makanan kering. Perlahan, ia mampu membuka warung makan sederhana di depan rumahnya. Meski pendapatannya masih di bawah upah minimum, Ahpas tak pernah punya keinginan untuk berhenti menjadi seorang pendidik. Ia ingin selalu membagikan ilmu kepada generasi selanjutnya. Itu ada CPNS ya. Saya pernah ikut di sana. Saya memang nggak lulus, tapi diajukan semacam apa gitu, maka saya tidak mau. Jadi saya berpikir apa yang ada saya punya itulah yang saya lakukan. Ya memang jauh daripada mencukupi, tapi karena jiwa saya dipanggil, maka saya berjalan terus. Selain seleksi pegawai negeri, pemerintah kini tengah menggalakkan program 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K menjadi angin segar dan jalan tengah untuk para guru yang belum lolos tes calon pegawai negeri sipil. Namun, program ini masih menyisakan banyak persoalan. Status P3K memang akan membuat pendapatan guru honorer menjadi sama dengan pegawai negeri sipil. Namun di sisi lain, mereka tidak mendapat pensiun serta sewaktu-waktu bisa diputus kontrak kerjanya. Mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun juga terbentur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur batas maksimal menjadi pegawai negeri sipil, yakni 35 tahun. P3K dan PNS kan perbedaannya mungkin bagusnya kan PNS karena nanti di Purna Bakti nanti pensiun nanti kan kita dapat pensiun. Kalau P3K kan tidak. Tapi kemarin ada informasi dari BKN itu akan dibuatkan regulasi sehingga ada tunjangan hari tua dan seterusnya gitu, ada kata gitu. Tapi belum jadi gitu. Baru ada rencana seperti itu katanya. Problem kesejahteraan guru honorer hingga hari ini belum menemukan titik terang. Pengamat pendidikan menilai jumlah guru di Indonesia sudah terlalu banyak dibandingkan negara maju. Karena memang tidak pernah ada desain tata kelola daripada SDM pendidikan Indonesia yang jelas. Kalau kita mengacu ke laporannya atau kajiannya Bank Dunia selalu mengatakan bahwa jumlah guru Indonesia itu kebanyakan. Kalau pembaginya banyak, jumlahnya banyak, ya kan? Akhirnya tingkat kesejahteraannya akan sedikit. Kenapa? Karena berapapun anggarannya, pembaginya banyak sekali. Menanggapi hal ini, di momen peringatan Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan, pihaknya berjanji akan terus meningkatkan kesejahteraan para guru. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan, dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi.
manusiawi. Kesejahteraan para guru honorer tentu perlu menjadi perhatian, karena pada dasarnya tenaga pendidik tanpa pandang bulu, terlepas dari status honorer ataupun tidak, memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Mereka harus bisa menjadi sebagai penggagas, penggerak, sekaligus pendorong demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Larissa Aradia, Sony Sulistiono, Jakarta.